Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Nurul Fudla dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Juanda Bogor. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dan untuk mengetahui apa itu masyarakat dan kebudayaan sekolah. Sebelum menuju materi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Inesia Sri Utami selaku dosen Sosiologi Pendidikan. Langsung saja menuju materi. Masyarakat dan kebudayaan sekolah. Yang pertama ada masyarakat. Menurut Nasution, manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan hidupnya bergantung pada orang lain. Karena itu, manusia tidak mungkin hidup layak di luar masyarakat. Masyarakat sangat luas meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas kelompok kecil maupun besar. Kebudayaan. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia. Kultur dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin, color yang berarti tanah atau bertani. Dari segi itu, maka berkembanglah arti kultur yang berarti segala daya aktivitas manusia untuk mengubah alam. Sedangkan dari sudut bahasa Indonesia, manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai perkembangan dari kata majemuk, yaitu budi daya yang berarti daya dari budi. Karena itu dibedakan antara pengertian budaya dengan kebudayaan menurut Ahmadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan materi. Kebudayaan materi meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya, kebudayaan materi, alat musik tradisional, rumah adat, mobil, televisi, handphone, dan pakaian. Yang kedua, kebudayaan non-materi. Kebudayaan non-materi merupakan sebuah karya manusia yang digunakan untuk menjelaskan serta dijadikan pedoman dalam bertindak. Wujud dari kebudayaan non-materi berupa ide atau gagasan, sehingga bentuknya tidak dapat diraba secara fisik. Selanjutnya ada komponen-komponen struktur kebudayaan. Yang pertama, elemen kebudayaan. Unit terkecil dari kebudayaan yang dapat diidentifikasi elemen kebudayaan tidak menunjukkan adanya kombinasi antar materi dalam situasi tertentu. Contohnya, pensil, penghapus, dasi, bola. Yang kedua, kompleks kebudayaan. Kombinasi antara elemen yang saling berkaitan dan membentuk persyaratan kebudayaan untuk situasi atau aktivitas tertentu. Contohnya permainan bola voli, melibatkan bola voli, peraturan, dan lain-lain. Yang ketiga, pola kebudayaan. Kompleks kebudayaan juga saling berpadu untuk membentuk unit-unit yang lebih luas dari kebudayaan. Contohnya pola kebudayaan olahraga nasional. Selanjutnya ada tipe-tipe partisipasi kebudayaan. Yang pertama, partisipasi menyeluruh atau universal merupakan traitis kebudayaan yang diperlukan oleh semua anggota masyarakat. Contohnya bahasa. Yang kedua, partisipasi pilihan atau alternatif. Situasi-situasi di mana individu dapat memilih beberapa kemungkinan tindakan yang sama atau hampir sama baik di masyarakat. Contohnya cara menyapa sesama individu. Yang ketiga, partisipasi kekhususan atau speciality. Aspek unik dari kebudayaan yang tidak diikuti oleh seluruh masyarakat umum karena memiliki sejumlah ketentuan yang harus dikuasai oleh individu. Bentuk dari partisipasi kekhususan yaitu dalam hal profesi. Contohnya dokter. Tidak semua orang dapat menjadi dokter dan mampu menjadi dokter. Selanjutnya ada relativisme kebudayaan. Relativisme kebudayaan merupakan paham yang menjelaskan bahwa standar-standar tingkah laku berhubungan dengan kebudayaan di mana standar-standar tersebut berlaku. Antara budaya memiliki sudut pandangnya tersendiri dalam sistem tata perilaku. Hal yang dianggap baik buruk, pantas tidak pantas. Selanjutnya ada masyarakat dan kebudayaan. Kehidupan masyarakat yang dinamis berkaitan erat dengan interaksi antar anggota masyarakat. Masyarakat menengah pada sekelompok orang lain hidup bersama dan waktu yang berkelanjutan dan menghasilkan kebudayaan yang diakui bersama oleh anggotanya. Masyarakat membentuk dan mengembangkannya kebudayaan, sedangkan di sisi lain kebudayaan itu tersendiri berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada kebudayaan sekolah. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekolah sekitar.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan praktik pengajaran mengembangkan pola kelakuan tertentu atau kebudayaannya, sesuai dengan harapan masyarakat yang kemudian menjadi ciri khasnya. Kebudayaan sekolah merupakan struktur dan bagian dari kebudayaan masyarakat luas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebudayaan sekolah. Yang pertama, menurut Ahyar mengutip Sastra Pradia, yang pertama ada visual verbal meliputi visi, misi, dan sasaran. Selanjutnya ada kurikulum, bahasa, dan komunikasi. Terus ada narasi sekolah, narasi tokoh-tokoh, struktur organisasi, ritual, upacara, prosedur belajar mengajar, peraturan sistem ganjaran dan hukuman, pelayanan psikologi sosial, dan yang terakhir, pola interaksi sekolah dengan orang tua. Selanjutnya ada unsur visual materi meliputi fasilitas dan peralatan, artefak dan tanda kenangan, dan yang terakhir pakaian seragam. Contoh kebudayaan sekolah yang saya alami, yang pertama adalah budaya salam, di mana setiap kali bertemu guru, siswa, dan orang tua saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Budaya ini sudah terjadi dari saya kecil sampai sekarang. Selanjutnya ada memakai seragam sekolah. Kebiasaan ini dimulai dari zaman TK sampai SMA. Mungkin ada juga TK yang tidak memakai seragam, tapi kebanyakan mungkin memakai seragam, tetapi tidak berlaku ya untuk anak kuliah, karena anak kuliah yang terpenting memakai baju rapi dan sopan. Ada pakaian seragam seperti jas alma mater. Upacara bendera yang dilaksanakan setiap minggu. Kebudayaan ini terjadi dari mulai masa SMA dari SD sampai SMA. Ketika TK tidak ada, TK hanya baris berbaris saja. Selanjutnya pembacaan salawat dan asmaul husna setiap pagi. Itu terjadi saat saya menginjak madrasah aliyah. Selanjutnya sholat duha sebelum masuk sekolah. Kebudayaan itu terjadi saat saya SMP. Pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat, dan ini pun saat saya SMP. Selanjutnya ada contoh kebudayaan yang kurang baik yang pernah saya alami. Yang pertama, coret-coret meja atau tembok. Mungkin ini bisa menjadi kebiasaan yang baik jika digunakan untuk membuat grafiti atau kaligrafi, menyontek di waktu ujian. Kebudayaan ini sudah tidak aneh, padahal ini merupakan perilaku yang tidak baik. Dan di sini juga kita dapat melihat ternyata masih banyak orang yang tidak percaya diri dan malah tidak jujur karena menyontek itu biasanya menggunakan handphone, buku, atau sebagainya. Pengalaman saya waktu saya masih sekolah, waktu itu malah ada gurunya yang memberi contekan, bukan hanya guru saja, tetapi malah kepala sekolahnya. Di situ saya sempat bingung, kok kepala sekolah sebagai kepala utama malah mencontohkan yang tidak baik. Selanjutnya ada tawuran. Kadang tawuran tidak hanya dilakukan oleh anak sekolah, dilakukan juga oleh antara warga. Selanjutnya ada norma-norma sosial dalam situasi belajar. Kegiatan belajar yang berpusat dalam ruang kelas hanya dapat berjalan lancar karena adanya pola-pola kebudayaan sekolah yang menentukan kelakuan yang diharapkan dari murid dalam proses pembelajaran. Interaksi yang terus-menerus antara guru dan murid mengharuskan masing-masing memahami norma-norma kelakuan serta isyarat yang melambangkan norma-norma tertentu. Norma di sekolah juga memperhatikan apa yang diharapkan masyarakat. Guru harus memanfaatkan harapan orang tua dan menerapkannya dalam kelas. Dalam bentuk norma-norma, sebisa mungkin norma yang dijalankan sekolah sesuai dengan norma yang berlaku dan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, pribadi dan latar belakang guru turut menentukan cara menginterpretasikan norma-norma masyarakat ke dalam situasi belajar. Selanjutnya ada latar belakang guru. Keberhasilan penanaman nilai dan norma kebudayaan akan sangat bergantung pada guru yang memegang peran penting dalam proses pengenalan, pemahaman, dan pengimplementasian nilai dan norma tersebut. Latar belakang nilai dan norma kebudayaan yang guru peroleh dari orang tuanya akan berpengaruh terhadap bagaimana guru mengajarkan nilai dan norma kebudayaan pada peserta didik. Norma yang diterapkan di sekolah berdasarkan pada pertimbangan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan hidupnya bergantung pada orang lain. Karena itu, manusia tidak mungkin hidup di luar masyarakat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.